kelebihan, sebenarnya banyak kali kelebihannya. Salah satu kelebihan ngaji ini, doa-doa yang nggak dilapaskan. Ini kita ngaji ini. Salah satunya artinya kita sudah berdoa sama Allah Ta'ala, ini nggak kita ucapkan, supaya kita yang hadir ini semua digolongkan orang yang peduli dengan agama, ya kan? Kalau orang nggak mau ngaji mana cok? Mana bilang orang peduli dengan agama? Karena peduli dengan agama lah kita mau tahu macam mana hukumnya di sana ya. Digolongkan orang yang peduli dengan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus bagi sekalian Rasul, maka adalah itu satu perkara dua, yaitu arat basariyah, artinya perangai tubuh manusia, seumpama makan, minum, bukan jin, bukan malaikat Nabi itu ya, para Rasul itu ya, manusia, makan juga dia, minum, dan tidur, dan jaga. Maka mustahilah pada mereka itu arat basarah yang menjadi kekurangan. Nah, kalau ini beda ya. Tidaklah dia, walaupun dia manusia, tapi tidaklah menjadikan kekurangan seperti sakit gila umpamanya, atau sakit basir juga adanya, itu tidak ya, terpelihara mereka itu. Kalau seperti Rasul ada yang gila, siapa mau dengarkan cakapnya ya? Nah gitu. Nah kalau itu beda. Kalau manusia dia manusia, dan kita juga. Cuman beda, semuanya beda lah ya. Makan juga dia. Makan para Rasul sama makan kita beda ya. Nabi menganjurkan kita makan sebelum lapar. Supaya apa? Supaya bisa berhenti sebelum kenyang. Kita nunggu lapar, enaklah makan memang ya kan. Nah, banyak makan. Minum juga. Dan tidur ya. Nabi sikit kali tidurnya ya. Kita sikit-sikit kan beda. Ya betul. Dan bangun juga Nabi. Sehingga mustahil pada mereka itu arat basariyah, walaupun dia manusia, yang menjadi kekurangan itu mustahil. Seperti sakit gila atau sakit basir juga adanya. Di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Bermula artinya iman yaitu tasdik. Jadi arti iman tasdik. Apa tasdik? Yakni membenarkan. Itulah iman dia, membenarkan. Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala juga adanya. Bermula rukun iman yang pertama, percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya ia Tuhan yang ma'bud bihaq. Dialah Tuhan yang berhak untuk disembah gitu ya. Rukun iman yang kedua, percaya pada sekalian malaikat, bahwa mereka itu hamba Allah Ta'ala yang mulia, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat ini ya. Izin Ustaz, maksudnya bukan laki-laki dan perempuan yang bagaimana? Ya udah, bukan laki-laki dan perempuan, bukan bencong, yang bukan bencong, enggak. Kalau dia nanti perempuan, dia mau sama laki-laki, laki-laki mau sama perempuan ya kan. Nah, malaikat karena itu dia nggak ada nafsunya gitu. Nggak ada, itu dia bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nah gitu ya, ya. Itu fitrahnya udah apa? Kalau para Rasul, para Nabi imannya terus naik. Malaikat segitu aja, cuma buat apa dia perintahkan itu kerjakan ya udah. Kalau suruh ruku aja sampai kiamat. Nah gitu aja, itu malaikat. Mereka tetap imannya. Kalau manusia ini turun naik, maka kita terkadang kuat, terkadang lemah ya. Terkadang kuat. Itu dah fitrah kita itu. Kalau para nabi terus naik, malaikat tetap, manusia turun naik. Nah, jadi waktu turun istighfar lah, cepatlah perbaiki ya. Terus tanya aja namanya, kau nanya, apa saya jawabnya? Nabi imannya terus naik, malaikat tetap, manusia itu turun naik, ya. Jadi kalau kita turun, istighfar banyak. Udah 2 kali ya.
Kalau udah pintar-pintar semuanya udah nggak usah ngaji. Di muka rumah Heri ada tukang roti lewat? Ada Ustaz. Ada ya? Nah, coba kau perhatikan. Net. Nggak ada yang beli situ. Udah jauh deh roti. Mau balik lagi deh tuh. Udah jauh kali udah. Manusia itu imannya turun naik. Terkadang turun. Udah 3 kali nih. Nah, kan pinter-pinter banyak kan. Pada banyak kali pertanyaan tuh. Banyak kali lubang-lubang pertanyaan ini. Kenapa? Ya itu loh ujian sama kita ini. Aturnya bukan itu pertanyaannya. Ya udah, saya nunggu pertanyaan yang lain, bukan itu. Manusia itu jadi altar, terkadang turun, terkadang naik. Kalau turun kita banyak-banyak istighfar lah. Udah 4 kali nih kan. Jadi mempertahankan keimanan itu supaya stabil aja. Bukan itu pertanyaannya sebenarnya. Nah ini enak lah kalian. Bertanya pun diajar ya. Macam apakah bisa kita turun, kita iman kita naik atau turun? Itu pertanyaannya. Baru enak perbaikinya ya. Apa bisa diketahui? Itu pertanyaannya. Bisa. Jawabannya bisa. Maka kita terkadang sholat tuh enak kali. Sampai salam ya kan, sama-sama ngerasa ini. Terkadang kacau terus sampai salam, ya udah salam, udah selesai sholat tadi ya. Ada, itu lagi turun itu. Kalau lagi naik nikmat betul sholat itu. Udah, banyak lagi pertanyaan tuh muncul itu. Tapi kalau mungkin saya jawab, enak kali kalian ya. Kalau makan mau saya masak, saya makan, bisa tahu deh kalian ya kan. Nah, apa bisa kita ya bisa. Orang kita ngerasain semua itu. Terkadang enak sholat itu, betul gak? Terkadang nggak enak, kacau terus. Sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ya udah siap sholatnya. Terkadang sholat itu lama kali rasanya, ya. Terkadang cepat kali, itulah turun naik itu bisa dibuktikan tuh. Kenapa ragu Pak Hanafi? Tanya. Kaji kita nggak situ-situ aja, kitabnya ini aja memang, tapi kaji naik terus ini, nggak bisa situ-situ aja. Kitabnya ini aja memang, ya kan? Jadi kita sebagai manusia hamba, macam mana sih supaya nikmat sholat itu? Itu pertanyaannya turun kedua. Jadi saya juga yang bertanya, saya juga yang jawab. Syariat jalankan. Maka nggak dapat kita enaknya sholat itu, nikmat sholat itu kenapa? Syariatnya nggak kita jalankan. Maunya sebelum waktu subuh kita sudah bangun. Supaya apa? Bisa mandi, bersih-bersih. Kenapa sih? Orang Rasul bilang, kalau kita ini mandilah. Nabi bilang, jangan bangun tidur cuci tangan dulu, jangan pegang apapun. Itulah ajaran Islam yang hebatnya. Kalau bangun tidur jangan pegang apapun, cuci tangan dulu kata Nabi. Kenapa cuci tangan? Nggak tahu kita di mana tangan kita tidur. Ya, siapa yang tahu? Nggak tahu. Karena kalau orang tidur tangannya nggak tidur, melalak kemana-mana. Nggak percaya? Tengok istirahat, jangan istirahat ya. Tengok waktu istirahat kita tidur nyenyak. Coba tengok tangannya kemana? Nggak tidur itu. Tempat yang gawat-gawat aja itu ya jalan. Berarti kita pun gitu. Maka cuci tangan dulu. Kalau kita jangan cuci tangan, mandi supaya bisa mendapatkan nikmat sholat itu. Nanti hasilnya, ketika kita berdoa, kita pun yakin kali didengar altar, dikabul altar, sampai kayak gitu hasilnya. Kalau kita mandi bersih, nah, pakailah pakaian yang bersih lahir batin. Pakai bersih lahir batin. Udah pakai minyak wangi. Seharusnya layaknya macam mana kita mau pergi undangan lah, paling tidaknya ya. Nah, pakai minyak wangi. Baru syahadat. Bisa caranya nih ya, syahadat dulu. Udah syahadat baru istighfar. Udah baru usalli.
Salli pada subuh rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, ada niat, diam dulu. Ini caranya. Tolong aku ya Allah sampai kepada salam. Berikan ya Allah kenikmatan dalam sholat yang aku kerjakan ini, jadikanlah pula manfaat daripada sholat yang aku kerjakan ini. Udah, baru baca doa iftitah. Bacalah terus sana jalan. Nanti rukunya begitu, sempurnakan ruku dulu. Jadi sholat bukan makin cepat, makin lambat. Kalau dulu udahlah dibilang orang, si anu tuh sholatnya macam sholat Arab patu ayam itu ya. Macam mana udah dikabulkan ya kan? Allahu Akbar, sempurnakan dulu rukunya. Baru masuk sunat baca Subhana rabbil azim wa bihamdi. Dan seterusnya gitu aja dah. Nanti salam. Berdoalah coba. Cara rasakan berdoa itu. Kita sendiri pun enak didengar Allah Ta'ala dan kita pun yakin itu dikabulkan. Sampai gitu. Kita sini merasakannya. Ini terkadang kita ya, ini ambil yang jeleknya, enggak mandi, bangun subuh enggak mandi, udah, salat lah. Enggak usah syahadat dulu. Yang sunat-sunat tuh untuk kesempurnaan wajib, enggak usah. Kamu HP ku mana? Mana? Peganglah. Enggak. Hah? Saya terganggu kalau main itu. Saya pernah ada HP juga kok. Sama-sama buka HP kita ya kan. Baru enak. Saya terganggu. Udah. Masuk iklan dulu. Ini biar paham ya, bukan kata saya kok. Ketika seorang perempuan sudah lama nggak punya anak, ya pengennya punya anak terus mana-mana lah ya. Suami istri lah pengen kali punya anak. Jadi mau berdoalah dia ya. Lahir anak. Bayangkan senangnya dia. Udah sekian tahun baru dapat anak. Macam mana senangin? Bukan dia aja, sekampung pun senangnya. Wih, saya udah punya anak deh sekarang. Cerita-ceritaan, tengah gembiranya kan. Tapi tadi Allah Ta'ala nggak bisa dilawan. 2 tahun anak-anak tuh sedang main-mainan kali. Umur 2 tahun kan sedang mainan kali nih. Anak tadi ya, gempal pula, gemuk, cantik, demam. Nengok kan panas ini makin lama makin naik, mati nih. Itulah kira-kira. Udah, perempuan ini benajar. Ya Allah sembuhkanlah anakku nih. Kalau kau sembuhkan anakku nih, ku hadiahkanlah kalungku nih kepada induk setan katanya. Dia punya kalung, sembuh anaknya. Itu hikmahnya apa? Makanya kalau kita ada sesuatu najar itu menguatkan tuh makbulnya doa kita. Cuman najar pakai ilmu, jangan nggak pakai ilmu. Ini najar orang nggak pakai ilmu nih. Sembuhkan anakku nih, Allah ku hadiahkanlah kalungku nih kepada induk setan katanya. Sembuh anaknya. Baru tersentak terkejut ya. Setan itu nggak nampak, macam mana induknya lagi ya kan? Mengasih ini kan wajib melaksanakan najar. Melaksanakan najar kan wajib kan. Nah tapi kan Rasul masih ada. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, aku sudah menajar tapi nggak tahu aku melaksanakannya. Wajib itu kata Nabi. Ya tapi aku nggak bisa menyampaikannya. Kenapa nggak bisa? Ini najar aku kalungku ini ku hadiahkan sama induk setan. Oh kata Nabi. Kau pergi pengajian. Kalau ada pengajian, kalau ada yang cakap-cakap maka kasihlah sama dia kalung tuh. Kalau ada orang megang HP, kasihlah sama dia. Nggak ngerti pula, mau terang-terangan juga namanya. Berarti apa namanya? Nah. Udah ulang-ulang saya sampaikan. Nggak ada lebih mulia, nggak ada lebih tinggi dengan ini. Ini karena nggak kita tahu aja. Sampai salaman aja sama orang untuk ilmu kata Nabi. Tengok di kitab Matal Barin luas keterangan ya. Diharamkan masuk neraka. Salaman aja. Belum lagi binatang di darat, di laut, di udara, semua minta ampun. Ya ampunilah dosa si Hairan ini nih. Begitu doa orang itu. Satu langkah dikira ibadah setahun. Yang diterima. Ibadah kamu tahun-tahun diterima atau tidak ya kan? Orang cacat semua. Mana ibadah kita nggak cacat? Nah, itu rugi kalau nggak ngaji. Belum lagi yang udah meninggal tuh. Udah balik saya bilang ya. Rugilah kita, kasihan lah. Orang-orang tua kita sudah wafat tuh. Nunggu dah. Kalau ini gembira nih. Ya, orang tua kau saat gembira nih. Lengkap lah ini kan. Ada si Amri ya. Saya heran satu nggak ada ya. Mana si Pak Isyal nih kan? Nggak ada sampai. Senangnya orang itu. Karena orang sudah di alam barzah kan. Itu diceritakan
Umar itu ketika didatangi malaikat maut Israel, tapi Umar lah orang mana takutnya. Kalau kita mungkin takut ya kan. Kau sendiri sini datang, Assalamualaikum. Bapak siapa? Israel. Mana kau san? Aku lah malaikat maut tusan. Apa? Macam mana kau? Umar ada apa hajat? Dalam rangka dinas apa coba dan itu? Malah kalau dinas aku cabut terus nyawa kau kan. Jarah aja. Israel datang Umar tuh 2 kali datang Umar tuh riwayatnya. Jarah tuh. Kalau jarah antar aku ke alam barzah, main-main ke alam barzah ya, ayo. Dan jalanlah satu ke alam barzah. Ya. Sampai sana rupanya begitu diceritakan di alam barzah itu orang-orang yang doa kita, maka dia anjurkan Rasul kalau kita berdoa jangan tinggalkan Allah ma'firul muslimin wal muslimat. Untuk orang itulah yang enggak doa anaknya kan. Berebut orang itu. Kita bayangkan aja macam pembagian sembako, berebut untuk ngambilnya kan. Tapi ada satu nggak ngambilnya, itu kok nggak ikut. Kata Umar, oh kau tengoklah harta banyaknya itu. Banyak harta, karena anak-anaknya doain dia semua ya, tenang dia. Nggak terganggu dia, artinya berebut lah kalian. Malam ini anak aku 3 orang, doakan aku kan. Kaya dia kan, kaya, nggak berebut. Oh gitu ya. Di mana tinggalnya tuh? Di Baghdad sana. Kata malaikat maut, Baghdad ya, jual apa dia tuh? Jual sate ya. Dah. Berangkat malaikat maut, pindah ke Baghdad Umar. Cari tukang sate itu. Tukang martabak. Tukang martabak. Mana? Oh ini dia orang. Tengoknya mulut tukang martabak itu nggak berhenti. Ada aja sih kira mulutnya bergerak terus. Pantasan lah orang tuanya. Senang kali ya. Udah. Kayak lagi datang lagi. Israelnya. Dalam kapan dinas apa? Jalan-jalan aja. Sana lagi yuk. Pergi jalan barzah lagi. Sampai sana tengoknya orang tua yang kaya tadi ikut berebut dengan sembako. Ya, itu kan yang kaya itu. Iya. Kenapa? Anaknya udah meninggal. Dia maju Umar. Pergi lagi dia ke Baghdad. Tengok tukang martabak memang udah meninggal sana, nggak ada yang baca. Lah ruginya kalau anak satu ya. Udah meninggal. Jadi dari cerita ini tahulah kita orang tuh nunggu doa-doa anak kita. Dari kita inilah yang hidup-hidup nih. Kalau nggak kita baca rugi, apa kali ya, pedih kali. Dan kita pun siap-siap nanti. Kalau kita sudah meninggal, anak kita nggak open sama kita. Siap-siap aja lah. Sekarang kita bisa open. Nah. Udah Harry. Kau nengok saya ngeri kan sih, nengoknya ada apa? Ngaji ini kan amalan paling tinggi. Apakah ada termasuk juga dengan saya dapatkan ngaji ini ada dengan doa atau saya dulu semuanya? Inilah salah satu sampai sama orang. Kalau namanya orang tua kita nggak usah sampaikan pala sama orang tua, nggak usah sampai. Sekarang pun ada video call kok. Iya Ustaz. Walaupun orang tua masih dua-dua masih hidup, dapat saat itu. Dapat lah. Kau ada kalau nggak ada orang tua? Kalau orang tua tuh nggak ada, kau ada nggak? Hah? Masih ada orang tua. Iyalah. Nggak ngerti. Kalau nggak ada orang tua itu kau ada apa nggak? Iya, tambah kacau nih. Makanya jangan tempurung kelapa tuh ya kau tengok. Kalau ngaji dulu dah. 1 jam aja nggak usah kemana-mana. Tapi paten kau tuh bagus. Kalau mau kita teruskan luaskan ya. Itu makanya seorang perempuan melihat suaminya atau suami lihat perempuan tuh, cara renungin. Nggak akan berani perempuan para istri yang lawan sama suaminya. Kebalikan suami nggak akan berani marah sama istrinya. Kalau dipandang betul-betul. Tengok tuh lagi tidur dia. Ini cara dia lagi tidur istri awak. Tapi kau gak ada istri kan? Cepatlah kau berlomba. Dan istri orang kau tengok, istri kau sendiri tengok. Waktu dia tidur. Istri pun tengok suami lagi tidur. Kadang mendengkur suami itu, karena capek kerja. Mendengkur dia kesanginnya. Tapi coba renungkan. Inilah suamiku. Yang sudah diurus orang tuanya, dikandungkannya, dilahirkannya, disekolahkannya. Sampai besar, sampai punya duit. Aku dinikahi. Aku yang terima duit hasilnya. Cocok dengan lawan ini. Kalau bisa renungkannya. Sama dengan laki-laki punya istrinya. Dikandung orang tuanya juga itu kan. Lahir, sekolahkan. Sedang cantik-cantiknya pinang. Mudah kali kita nggak. Aku terima nih kasih pohon, mengharuskan tunai ya.
Kalau orang mulai parah kali maharnya. Aku terima nikah si Polan, maharnya 1.100 rupiah tunai. Entah apa pula pakai 100 ya tuh ya. Alah. Isi bensin kan? Hah? Kalau isi bensin, Ah. Maunya macam sedikit, maharnya berapa? 1 miliar. Itu baru cocok. Dengar pun enak ya kan? Bukan orang tuanya, keluarga pun dengarnya enak kan? Maharnya 1 miliar rupiah tunai. Udah? Nah, kalau kita renungin ke sana, mau marah istri itu? Enggak. Aturannya ya. Capek itu orang tua yang melahirkannya, menyekolahkannya. Itu biaya perempuan, laki-laki lebih banyak biaya perempuan. Laki-laki nggak pakai bedak, perempuan pakai bedak, dan seterusnya lah. Itu renungkan. Nah, sayang. Jadi kalau saling sayangnya itu enak rumah tangga tadi kan? Enak. Udah nggak usah ngayal kau dulu, orang belum lagi. Tapi ngerti kau nih? Istri itu disayangi ya. Jadikan ratu dalam rumah tangga. Udah sampai ini. Enaklah kalian yang ngaji, yang duanya istri yang nggak pengen ngajari ya kan. Kalau kalian ngajari istri nggak mau istri denger. Oh, mas tang abang aja ini. Ngakal-ngakal yawa aja, itu paham perempuan. Kalau orang lain nggak ambil waktu ini. Sabar kok kenapa, dik? Contohnya suami bilang istrinya, sabar kok kenapa? Apalah sabar, aku pula suruh sabar. Kok nggak sabar, hemat-hemat ada uang 50.000 nih ya kan? Kalau bisa sampai besok, gerem nggak lagi perempuan denger? Tapi kalau guru bilang nggak apa-apa deh, itu beda ya. Karena guru pun pakai dalil, mana bisa berubah itu kalau 50.000 cuma 50.000. Itulah dari Allah Ta'ala, suka atau tidak suka, sampai mau marah sama siapa, mau protes, marah sama Tuhan. Nah, mulai dari makan si suami tadi dia ngakal-ngakal aja nih gitu ya. Hemat-hemat lah, udah ngasih 50.000 suruh ngemat-ngemat pula. Celengin 20.000 pula, ih la ilaha illallah. Nah, gitu ya. Udah hari. Nah. Ini udah bulan 1 hari. Udah tanggal 10 ya. Tanggal 11 sudah mendekati pertengahan. Janji bulan 12. Kalau situ Ramadan baru kau laksanaan, aduh susah kau deh. Bulan Ramadan pula. Banyak, ada hajab lah. Udah ya, ini masuk lagi kajiannya. Jadi malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, dan sangat membuat taat pada Allah Ta'ala dan tiada membuat maksiat. Maka wajiblah iman dengan tafsil daripada mereka itu, yaitu yang tersebut di bawah ini. Wajib iman ya. Ini fardu ain kita mengetahuinya. Kalau malaikat itu nggak tahu kita jumlahnya berapa banyaknya ya. Nah, ini 10 ini wajib tahu kita. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rakib yang menulis kebajikan, Atid yang menulis kejahatan, Mungkar, Nakir yang dua-duanya menanya di dalam kubur, yang memikul aras di dunia dan akhirat 8 malaikat. Ridwan, Malik, ini 10 orang ya. Ridwan ini yang jaga surga, Malik yang jaga neraka. Udah, jadi 10 malaikat ini wajib tahu kita ini ya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail yang menurunkan hujan, itu memberikan rezeki, Israfil yang meniup sangkakala, Israel itu menyambut nyawa. Udah. Tapi yang 10 ini yang tak bisa tidak, kita yang 3 ini pasti jumpa nih. Pasti jumpa nih. Entah nanti, entah besok, kita nggak tahu. Yang pertama kita jumpa Israel lah. Bila Israel.
Habis Israel dia cabut nyawa, baru rakib, baru mungkar nakir yang nanya dalam kubur. Nah, untunglah kalian yang udah belajar bahasa Arab ini, karena malaikat ini dia macam mana disuruh itu aja kerjanya, nggak tahu lain dah. Kalian yang udah belajar bahasa Arab sama Ustaz Andi, udah tahu lah jawaban itu ya. Marah buka kata malaikat, iya. Mim itu isim apa? Kalau orang nahu gitu atau Arab, mim itu isim apa? Malaikat nggak bisa jawab itu. Ya Allah balik, ya Allah tanyanya aku isim apa? Macam mana itunya? Dia nggak tahu soal gitu. Makanya hujah mungkar nakir ini gak usah dihafal-hafal, pakai aja ilmu nih. Nanti hari kalau ditanya marbuka dengan la ilaha illallah wa nabiyuka la ilaha illallah, itu aja kok, nggak usah lain-lain. Bingung dia malaikat tuh. Ngadu juga sama Allah Ta'ala, ya Allah ini si Hairi ini apapun tanya jawabnya la ilaha illallah, gak usah kau tanya. Udah banyak sifat 20 dia itu. Soalnya kalau lebih parah lagi ya. Mana sifat istighfar, kacau. Saya tanya lagi. Nah, itulah enaknya. Nah, tapi setidak yang tiga nih masih jumpa ada Israel, mungkar, nakir. Yang dua-duanya menanya dalam kubur. Ditanya semua kita ini. Itu bagi beriman kalau yaumil akhir, alam yang lain, ngeri kita sebenarnya. Mungkar nakir ini nanyanya bukan sekali macam polisi interogasi, nggak gitu. Terus sampai hari kiamat. Yang kita pakai coba dihisap nih. Yang kita pakai sekarang dihisap. Itu makanya ada orang yang tukang jual kayu bakar, bukan tempurung ya, jual kayu bakar ya. Hidupnya miskin lah ya, di pinggir hutan. Raja bawa wasiat sama anaknya, nanti kalau aku mati, cari orang yang bisa ngawini aku di kuburan selama setahun. Mau di kuburan, kata si raja. Hadiahnya 7 turunan. 7 turunan. Ini 2 orang suami istri sampai ke pelosok desa ya. Dibagi, ya bang, meriah kali ini hadiahnya sampai 7 turunan. Kadang-kadang aja kau. Berapa lama setahun dalam kuburan sama raja? Setahun tuh cepat banget kalau istri. Kalau dapat duit cepat, nggak lama tuh, udah nggak terasa itu setahun tuh. Kalau istri gitu, si suami kapan lagi sepatan kita kaya? Akhirnya di pujuk-pujuk istri, maulah si suami ya. Itu maka dalam Al-Quran disebutkan yang arti ayat itu bahwasanya anak istrimu fitnah bagimu. Anak istrimu fitnah bagimu, artinya menghalang kita ibadah. Dengan hadiah begitu banyak, kapan lagi? Ya udahlah, dipenuhinya lah, datangnya kerajaan. Cabut pengumuman semuanya. Udah ada yang mau ngawani ke raja kan? Raja mati. Raja udah meninggal. Ketika orang mengawani setahun, kemarin kata tukang kayu ini gini, aku ada permintaan apa? Kerjaku kan jual kayu bakar. Jadi boleh kampak aku bawa ke kuburan? Ya bawalah, tolong. Dibuatlah acara besar ya, penguburan raja. Raja kaya pula, enggak lah macam kita dikuburkan ini kan. Pakai macam satu kamar yang di bawah kuburan lebar. Masuklah tukang kayu tadi, tutup kasih udara keluar. Makanan dilengkapkan untuk selama setahun. Nggak lama dah telah mungkar nakir. Mungkar nakir tadi, karena kau di sini, kau lah kami tanya. Si tukang kayu tadi, nggak raja tuh. Kata Nabi kira-kira 7 langkah aja orang dari kubur berangkat, datang mungkar nakir. Ini orang ada orangnya, datang juga mungkar nakir tuh. Udah. Malah kami tanya, tahu apa ditanya? Mungkar nakir, bukan nanya marah, bukan dia. Kampak ini dari mana kau dapat? Apa yang kau kampak? Kemana kau jual hasil kampak kau? Itu ditanya. Setahun tuh nggak siap-siap itu aja ditanya soal kampak. Singkat cerita sampailah setahun. Buatlah acara besar pula di atas sana ya. Upacara membuka kuburan, mengeluarkan siapa tadi itu kayu. Begitu nampak lubang cahaya masuk, berlari dia pulang ke rumah.
lari dia. Ya ini harta kau, harta ditumpukan, nggak ambil sama kalian, lari dia, tinggalkannya. Dikejar orang pakai kuda. Itu harta kau ambil mau kau aja, untuk kau aja gitu. Iya. Kenapa kau nggak mau? Nggak mau, kampak setahun nggak siap gitu. Setahun nggak siap, hisapnya. Kita ini kalau ditanya masing-masing nggak bisa jawabnya. Hasbi, berapa biji baju? Gitu. Hah? Banyak. Ini kampak satu setahun nggak siap. Banyak kali kita dihisap nih. Nah, untuk tanggalnya makanya jangan kalian nggak tinggalkan zikir yang 300 tuh. Zikir yang saya suruh amalkan 300 kali sehari semalam itu jangan kalian tinggalkan supaya nggak dihisap. Karena besar harapan kita nanti, karena kata Nabi, orang yang mau mati itu kan dibawanya lah apa yang dibiasakannya. Sudah dibiasakan zikir 300 itu, jangan nggak kau tinggal ya. Jangan salahkan saya nanti. Udah terbiasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang bermulai maut, ya udah la ilaha illallah, mati. Itu dia katakan Nabi, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah bighairi hisab. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk ke surga dengan tidak hisab, selamatlah. Jangan kau tantang pula, nanti seminggu nanya bajuku berapa kau bilang itu. Tapi kalau ditanya pun bingung juga mereka itu. Kalau dia tahu macam robot aja, apa yang tanya udah. Untungnya ngaji-ngaji ini dia, ya dengan rupa yang enak nengoknya, malaikat mungkar nangkir ini ya. Datang dia, kita walaupun dia ganteng lah, hebat lah kita lihatnya, namanya belum pernah ditengok, takut juga ya kan. Nah, karena kalau ngaji-ngaji persiasan kan malam Rabu, tahu kami, jadi aku datang melaksanakan tugas saja, yang ringan-ringan aja lah nanya-nya kan. Nah, ramah-ramah lah, udah tidur lah kau ya, macam tidur pengantin. Lah, pergi dah. Itulah enaknya. Itulah keuntungan salah satu ngaji ini. Jadi ngaji ini jangan kapan sempat, ya. Nggak masuk orang ngaji itu. Karena ada orang pada suntuk di rumah, nggak masuk. Kapan sempat, nggak masuk. Itu dikatakan Nabi tadi, salaman aja dan orang yang nuntut ilmu diharamkan masuk neraka. Kalau haram masuk neraka, masuk mana jadinya? Surga lah. Karena ada orang ngaji gitu kan. Kau mana ngaji ada para suntuk di rumah, nggak masuk kalau nuntut ilmu. Kapan sempat ya, nggak masuk. Maunya ngaji ini kalau dulu ya nomor 20 naikkan dari nomor 19, nomor 18, sekarang ini nomor 1 ngaji, nggak ada siapa bisa ngalahnya. Nah itu baru betul. Senang lah hidup dunia akhirat itu. Karena apapun kita kerjakan perlu ilmu kan. Jangan kau senang dunia aja pun kalau ada ilmunya nggak bisa. Karena kau ikut ngaji. Anak kau malam ikut ngaji apa enggak? Kok bingung sih Heru? Ada apa dia nih? Pening saya Ustaz. Nah, baru ngaku dia pening. Tapi banyak ya kau dapat duit tadi, kau pening. Biasanya orang pening nggak dapat duit. Gak lama puasa loh. Kurang sehat. Oh, kurang sehat. Kalau tanya nggak ada yang sehat nih semua nih. Si Buya itu nggak sehat aja lah. Sampai gini-gini dia ngapain mata sebenarnya. Ajab nggak ada jadi. Nah, udah. Nanti anak kau ini nyontohkan kalau nggak ada ilmu, urusan dunia pun nggak apa. Siapa namanya anak kau tuh? Uci, buat kenai dulu kopi manis dingin, pengen aja. Kopi manis dingin. Nah, taruhnya kopi, taruhnya gula, taruhnya es, taruhnya air. Apa kejadian? Iya. Tidur dari apa akhirnya? Kopi manis dingin. Jadi cara dia buatnya taruhnya gula, taruhnya kopi, taruhnya es, nah, taruhnya air. Apa kejadiannya di kelas tadi? Bisa dikacau itu? Nggak akan hancur tuh gulanya. Terpaksa terang semua. Kopi pun nimbul semua. Itu aku pakai ilmu. Buat kopi dingin pun nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Apa sah? Makanya perlunya ilmu. Apalagi urusan akhirat, urusan dunia aja. Nggak ada ilmu dah payah.
Ya kan? Kalau masih anak-anak udah malum lah, Wak. Kan selalu kita usia anak-anak udah pakai baju terbalik ya. Ada kancing panjang sebelah, kancing. Itu anak-anak tuh. Jadi Rakib ini ya yang menulis kebajikan, Atid yang menulis kejahatan. Ditulis semua, kecil apapun ya. Malaikat Ridwan yang jaga surga, malaikat Malik yang jaga neraka. Gitu ya. Jadi nanti kalau datang malaikat bilang, "Hai, majlis pengajian malam Rabu." Ini kami semuanya ya. Nah, masuklah ke surga dengan rahmat Allah Ta'ala, masuk ke surga. Dengan rahmat Allah Ta'ala, masa protes lagi, masuklah, udah. Dia protes lagi ya. Kalau udah kata malaikat masuk, silakan masuk dengan rahmat Allah Ta'ala, masuklah ke surga. Nah, masuk. Ada orang protes, ada yang protes. Rasa dia amalnya hebat kali udah. Ya. Enggak lah, kenapa kau masuk? Amalku banyak kok. Aku anggota HNI itu kok katanya. Dakwah aja kemana-mana kan. Oh gitu, duduk lah. Tinggal dulu. Makanya kalau suruh masuk surga udah masuk aja, nggak usah banyak tingkah. Nanti kalau dalam kitab Darussamin ada nanti manusia itu ada yang nggak ditanya-tanya lagi, main raup aja malaikat nyampak ke surga, campak-campaknya ke surga, nggak disap-isap lagi, main campak aja. Sakit? Enggak jawabannya. Orang campak kan dicampak bening, kalau surga itu angin ini berenak. Walaupun campak biarlah. Daripada campakan ke neraka mana mau? Sudah. Surga itu nikmat, anginnya pun nikmat. Nggak ada bisa ngalahinnya dunia nih, anginnya. Maka sampai sekarang jadi buah bibir itu apa? Surga, enak kan cerita angin surga. Tuh, angin surga enak kan? Itu kalau kau jadi ambil tempurung yang berapa ton itu, kadang nanti sekian. Terbayang kau, itu angin surga tuh. Jangan ditipu orang kau nanti. Yang biasa-biasa aja lah. Udahlah memadai lah itu ya. Dia bisa bergaji kau 400.000 satu hari, udahlah, alhamdulillah lah itu. Telanjur pun udah saya bilang pula ya kan, 4.000, 100.000 satu hari ya kan. Takutnya berhenti semua orang kerja, tinggal tempurung aja lah kita ya kan. 4.000 satu hari, udah bergaji 12 juta juga ya kan. Nggak apa lagi saya heran keluar kota lagi, buat tempurung aja ya kan. 4.000 tadi, berarti 12 juta. Ceritanya surga aja, ini ceritanya itu. Ini surga. Dibanting banjir bandang hilang tempurung satu pun nggak ada. Angin surga aja itu, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya akhir-akhir. Makanya disebut dalam Al-Quran ad-dunya matal urur. Tipu daya aja dunia ini. Entah kenapa kita suka kan ditipu. Kata pesona gue kan, dapat sekian, kalau dapat dia beli terus sekian gaji gitu. Datang ini bilang, mau kongsi pula, apa yang kau kongsikan? Nggak ada cerita itu. Latah pula ya. Pakai anak buah pula punya ya. Allah. Nggak usah. Yang udah ada syukuri. Kalau mau kaya itu kata Nabi kan, emang kata Nabi, pasti benar ya. Kalau mau kaya memadai sedikit. Kenapa? Kalau kau padai sedikit, Allah jadikan kaya. Kalau banyak bersyukur itu anak kecil pun pandai. Memadai sedikit. Kalau mau kaya, enak kali pada agamanya. Aku nggak mengamalkannya salah siapa. Jadi kalau sudah mulai masuk, sudah masuk. Jangan protes waktu. Banyak kali ibadahku nah, pinggirlah dulu. Pertanyaan Allah tadi hisab dulu. Mata. Siapa yang ngasih mata ini? Siapa punya mata ini? Allah Ta'ala yang ngasih. Amanah mata dijaga mata dia. Kau jawab dulu mata kata Allah Ta'ala. Macam mana kau selama di badan dia ini? Lita aku ya Allah kata. Loh lita macam mana? Sampai merah-merah mata ngantuk. Dipaksa juga aku baca Quran. Kabur kan dipaksa juga. Cucinya nih sakit mataku. Bayar itu. Sudah masuk neraka ini gara-gara ini. Gara-gara mata belum lagi yang lain. Tak terbayar sewanya. Cuma kita hukum takdir. Kalau orang buta, ini ada mata, kalau mau sewa,
Berapa sewanya? Apalagi orang berduit. 1 juta atau hari pun mau dia tuh. Supaya bisa melihat. Sedih kali orang nggak bisa melihat ini, ya kan? Tak nampaknya apa-apa. Tak tahu malam, tak tahu siang. Makanya ada istilah dalam ilmu fikih, kalau orang sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, maka perempuan ini wajib kawin Cina buta. Udah Cina buta pula, kenapa gitu? Karena kalau dikawin sama orang melek, ya kau diceraikannya. Kalau enggak, maka cari orang Cina yang buta. Kawin Cina buta, itu maksudnya. Karena kalau dia nggak kawin sama orang lain, nggak boleh balik lagi sama suaminya. Itu ilmu fikih. Kalau sudah ditalak 3 istri, nggak bisa balik lagi kita ya. Kecuali istrinya itu kawin lagi sama orang lain dulu. Disirikannya, baru tunggu masa iddah, baru boleh kita balik lagi. Jangan coba-coba main-main dengan talak. Main-main pun jatuh ya. Itulah lapas sarih namanya. Mau ngaji lah ini, kalau nggak ngaji mana tahu kita ini. Jadi talak ini ada 3, sarih, lapas sarih, talak atau cerai, jatuh tuh, main-main pun jatuh. Ada lapas kinayah. Lapas kinayah pun jatuh. Yang tahu si laki-laki, perempuan nggak tahu. Udah pergilah kau di rumah nih, muak kali pun aku kau, pergilah kau sana. Dalam hati cerai, jatuh. Laki-laki yang tahu. Atau perempuan yang bandar suka melalak, kata suaminya, kau jangan pergi ke mall ya, abang kau suka kau ke mall. Kalau ke mall kau jatuh talak 1, kata si suami. Istri yang tahu nih kan, pergi dia ke mall juga, lupa, diajak kawannya. Jatuh udah talak itu. Nah, tapi kalau dia orang alim tuh perlu ngaji, bang, aku tadi ke mall. No itulah kau. Udah rujuk lah kau balik, jadi balik. Ada rujuk balik. Tapi talak ada 1 itu ya. Itu namanya lapas taklid. Kalau cerai sama talak jatuh, lapas sarih namanya. Ada lapas kinayah. Perlu tahu kau ini sebelum kau masuk ke jenjang rumah tangga biar tahu ya kan. Makanya kalau bertengkar sama istri, biasalah dalam rumah tangga ada cekcok sekarang. Ajak istri itu makan-makan, jalan-jalan gitu. Jangan entah apa-apa dibilang kan ya. Ya heran ya, ajak. Kasihin surga sama istri biar mau dia aja. Yuk mau jalan-jalan. Malas laku gitu. Orang bertengkar, beli baju baru. Berangkat. Kalau perlu beli mobil, beli mobil-mobilan itu ya agak. Nah, pakailah sama kau tuh. Dan, kalau tidak kita sebutkan, tapi dalam hati timbul itu jatuh juga. Berarti kau tarik kemana melalanya? Iya, tapi kan ada juga. Iya, gua saya ceritakan tadi. Talak ini 3 macam, ada lapas sarih, ini nggak pakai niat. Lapas sarih nggak pakai niat. Apa lapas sarih itu? Talak sama cerai. Kucerikan kau, talak kau udah jatuh itu, nggak pakai niat. Udah itu 1, lapas sarih namanya. Ada lapas kinayah. Lapas kinayah si istri itu perlu niat. Si suami yang tahu. Pilih kau di rumah nih. Kalau kau nggak enak, pilih kau sama orang tua kau sana. Tapi udah otomatis cerai, jatuh. Tapi nggak ada ngomongan gitu. Enggak. Nggak ada omongan. Enggak. Tetap juga jatuh. Niat kan, iyalah ilahin Gus. Lapas kinayah itu nggak pakai ngomong cerai enggak. Lapas kalau cerai sama talak itu lapas sarih namanya. Lapas yang diucapkan itu jatuh kalau talak sama cerai. Tapi kalau lapas kinayah dalam hati niat. Enggak diomongkan kan dalam hati. Pilih kau. Tapi dalam hatinya suami ini cerai kan, jatuh dah. Suami lang tahu, istri nggak tahu. Maksudnya dia nggak ada bilang apa-apa, dia dalam hati aja, itu nggak jatuh. Kalau kita bertantang Itu masih menghayal itu. Apa? Dalam hatinya aja, Nah, tidak jadi- ucapkan apa-apa. Sama hatiin, ditengokinya aja gitu. gitu lah. Itu nggak jatuh. Nah, makanya lain pertanyaan jawabannya, ditengoknya aja gitu. Tapi dalam hatinya grogot gitu maksudnya. Tinggal nol kan ya. Bisa timbul seperti niat seperti itu. Itu nggak apa-apa. Sekarang bilang ya, bukan saya. Banyak juga suami seperti itu. Iya, ini guna kita ngaji nih, supaya tahu kita jangan main-main dengan cerai. Lapas kinayah. Ribut kali mulut kau pun, kata si suami. Kucerikan aja lah kau, jatuh dah itu. Suami yang tahu. 2 ya, lapas sarih, lapas kinayah. Ada lapas taklid.
Abang nggak suka kau ke mall ya? Kalau kau mall kau jatuh kau talak kau, kata si suami. Pergi dia. Siapa yang tahu ini? Istri ya, bukan suami. Istri yang tahu. Udah itu talak. Udah Gus. Jangan kau tanya lagi. Tapi mallnya bukan di mall sini, di Belawan. Nggak ada cerita lah mall. Yang mana? Nah, kalau dilapaskannya lah dalam sebulan ini gitu kan. Kalau nggak dibilang tetap aja tuh berjalan terus. Panjang lah. Dalam sebulan ini kau jangan ke mall. Nah, sampai sebulan ini lah tunggunya kan. Habis sebulan itu membatnya ke mall terus ya kan. Nggak jatuh salah. Kok ke mall juga udah lewat sebulan kok nih. Ada yang bilang dia nggak jatuh kan. Kalau nggak diucapkan apa-apa sepatah kata enggak kan nggak jatuh. Lapas Kinayah ini Enggak, dia kalau lepas kan namanya lapas kan ya, iya, diucapkan enggak diucapkan ya. kan? Dia nggak ucapkan apa-apa kan nggak jatuh. Tengoknya aja gitu ya kan. Nah matinya aja. Kucurikan aja lah kebagusan gitu ya kan. Kan nggak jatuh. Ya kan nggak ada lapasnya. Nggak ada lapas. Gitu Gus sudah. Nggak ngerti juga nih. Sangat juga. Rumah aja lah. Ada seperti itu, tanya juga sama saya seperti itu. Gak ada apa-apa karena kelakuannya seperti itu. Dalam hati tengoknya nggak bisa berubah. Dalam hati timbul seperti itu. Kalau nggak ada lapasnya tidak jatuh. Ini lapas. Lapasnya itu kan. Nggak bisa Pak berhenti mulut kau tuh ya, ngerepet aja kau. Talak kan kau jatuh lah itu dah. Dalam hati ya gimana ucapannya. Udah tiga tadi ya, lapas sari, kinayah, taklid. Tanya Pak kalau dia pakai WA Pak, jatuh Pak. Dicari WA. Kalau nggak pegangnya kuat jatuh lah. Ini HP-nya kan. Jatuh nggak? Enggak, ini suka Pak. Iya. Gandanya saya Pak. Aku Bang dicarikan lakiku melalui WA, pakai WA aja. Itu jatuh itu lapas kinayah itu. Jatuh lah. Jatuh. Kan WA itu kan sama aja dengan ucapan kan. Ini lapas kan. Tapi nggak ada lapas ya Pak. Nggak ada lapas ya Pak. Udah dapat lah kau jawab itu. Dengan ketik aja. Lah, pasti tapi diketik ya kan. Nah, ketik aja kan ada lapas. Masuk hukum ke lapas mana? Yang ngetik tadi itu lah. Sama dengan surat kan. Nah, Itu jatuh kan. jatuh. Jadi jangan main-main dengan talak itu ya, hati-hati. Siapa yang ada najar kasih mana ya? Kalian bisa kita ketahui kan, putus sekali pada ngomong itu ya kan. Kan putus sekali kan. Kami kalau ngaji ini waktu dibilang tuan tuh nyeritakan masalah ini, jadi kalian kalau mau tahu induk setan tuh, tengok orang bercakap-cakap waktu ngaji ini. Tunduk kan semua gitu. Makin malu itu semua ya. Karena ada juga cakap macam mana gini. Induk setan aku rupanya gitu. Apa kira alim kali ya Pak? Perasaan wali kutub pula lagi. Marah. Saya berhentikan ngaji gara-gara ini ada. Yang penting nggak mau saya ngajar ya. Kenapa saudara kamu? Nggak mau saya bilang. Kalian serah kalian, saya takut dimarahi Allah Ta'ala. Saya ngaji, ngajar agama, yang satu anaknya nengok TV. Udah remaja bukan anak-anak, nonton TV santai dan nonton TV deh. Jadi kan dihinanya ngaji ini kan, berarti. Ngaji lah mas itu, mampus lah kan itu artinya kan. Nah kalian kena hati kalian sama Allah Ta'ala, saya nggak mau. Nah, carilah guru yang boleh main kalian, boleh main HP kan, boleh bantai lah. Kadang-kadang suka juga kalian nengok YouTube, padahal ulama di YouTube pun dibilangnya juga ya padahal. Awak nerangkan agama masing-masing mengeluarkan setan gepengnya gini gitu. Pikirnya apa yang setan ya? Jangan. Waktu kita sempit kali nih kok. Cuman belum kita perhatikan macam lama kan enggak. Bisa jadi inilah pertemuan kita terakhir ya. Nggak tahu kita. Kalau anak saya bilang itu nggak mempan mana saya. Ya dari itu bilang gitu aja itu hidup sampai sekarang kan.
Jadi yang tiga ini tak bisa tidak kita jumpai ya Mas ya. Malakal maut, mungkar, nakir, pasti. Jadi apa tanggalnya? Itu tanggal itu. Zikir yang 3 kali itu jangan tinggalkan. Udah Dian. Ya, sebentar kok, nggak lama kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah dikatakan Nabi itu orang yang mau mati itu akan terbawanya lah apa yang dibiasakan waktu hidup. Ya aku udah terbiasakan itu, nanti besar harapan itu nanti mau mati. La ilaha illallah. Udah kan? Sorry. Jadi orang almarhum guru saya itu suka bilang gini, kau kalau ngaji di Solo kau buktikan gitu. Tengok, pergi saya ke rumah sakit, tengok orang yang udah mau mati, kumpul keluarga banyak kan. Coba perhatikan, betul nggak sahabatnya? Ya ada rumah itu tanya gini-gini aja. Apa kebiasaannya? Mancing, hobi mancing, gini. Terbawanya mau mati, itu satu. Ada yang lagi orang dari Paris, matinya berkuku san. Cuma ayam berkuku. Apa hobinya? Tukang laga ayam. Mati berkuku. Ada lebih parah dari ini. Jangan sampai lah ya. Ada seorang bos, mulutnya kotor san. Kalau bilang sama anak buahnya itu yang dalam celana itu bilangnya kotor kali. Maki-maki yang dalam celana itu ucapannya. Kalau ngasih tahu sama anak buahnya, kasar, sombong. Udah waktu mati itu dia bilang aja. Bisa kalian bayangkan macam mana mereka nyabut nyawa itu. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, bacalah zikir sekali sehari semalam. Udah Roni ya. Apabila ada orang apakah di waktu ajal itu dia dinampakkan dosanya. Karena maaf cakap kan yang kebiasaan buruk dia nampak. Iya. Itu makanya jangan buat salah lah. Karena dalam kitab Majmu' diriwayatkan murid yang paling disayanginya, yang paling alim, tapi matinya nggak bisa mengucap syahadat. Dibacakan gurunya pun Yasin, jangan baca katanya. Akhirnya dia meninggal, dimimpikan gurunya lah dia dibawa ke neraka. Kenapa kau sampai kayak gini nih? Apakah hukuman kau? Apa yang kau lakukan sampai kayak gini hukumannya? Kata dia, tiap tahun baru aku minum minuman segelas. Minuman, setahun sekali ya cuman minum arak segelas. Itu sampai dia nggak bisa ngucap syahadat. Hati, dibarengi terus ya. Apa kata Nabi? Atasi kesalahan itu dengan banyak-banyak berkebajikan. Cepat atasi, banyak-banyak istighfar. Sekarang bukan besok. Banyak-banyak istighfar. Nggak akan mungkin kita istighfar kalau nggak kita ingat dosa kita. Coba dosa kita yang lalu. Dari sejak balik, ingatlah itu. Di mana kita berada dan apa yang kelakuan kita. Berapa banyak kewajiban yang nggak dikerjakan, bahkan yang dilarang pula dikerjakan. Itu dosa. Parah sekarang. Jadi itu murid Nabi yang mati dalam keadaan kafir. Jadi dia itu pandai-pandai lah yang harus mencari kawan. Karena dia kan mungkin diasuh atau tinggal dengan kawan. Kitab itu Nabi pun diutus untuk ngajarkan kabar gembira dan kabar takut sama kita. Makanya jangan coba-coba. Kadang-kadang itu yang buat penghalangnya itu. Nggak bisa kita ngucap syahadat. Setahun sekali ya cuman. Apalagi tiap malam minggu ya kan. Yang satu minuman kamar tuh minuman keras segelas. Yang satu malam tahun baru mendupin mercon ya. Nanti meledak-meledaklah kemudian dibanting mercon dia kan. Sudah. Nah, sampai silakan kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.